Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Di Indonesia, kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran. Ada satu paragraf kecil yang tadi saya baca di awal surat Toha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan kita. Ini mirip dengan firman Allah di surat Al-Baqarah tentang paragraf puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di tengah-tengah ayat yang panjang itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian, Allah gak pengen menyusahkan kalian. Berkali-kali Allah tegaskan, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial, bukan sekedar peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan buat kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu hanyalah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu adalah kesusahan sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membebani engkau. Tetapi Allah katakan Al-Quran adalah rahmah, adalah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, saya pengen mengajak teman-teman semuanya mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisa nggak kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tetapi obat hati. Bukankah semua kita pernah merasa punya penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang, atau sakit hati kepada takdir dan keadaan, merasa gak nyaman, gak tenang. Bagaimana cara kita mengobati hati kita? Dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Bukankah di antara kita pernah merasa sempit dadanya? Bagaimana cara kita melapangkan dada kita? Dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran itu sudah menjadi rahmah kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita merasa bahwa Al-Quran masih beban, Al-Quran masih sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari bulan Ramadan tahun ini, dengan momentum Nuzulul Quran, yuk kita belajar memahami lebih dalam lagi isi dari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, kita semakin merasa butuh kepada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, kita semakin merasa bahwa Al-Quran itu bukanlah beban, sebaliknya dia adalah solusi yang Allah turunkan. Kenapa? Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, caption Allah, Allah yang ngomong kepada kita langsung. Coba bayangin, Allah langsung bicara kepada kita sepanjang ini. Allah langsung bicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita pengen Al-Quran itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita pengen menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, jangan hanya membacanya, tapi pelajari maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada ulama jika kita nggak ngerti.
belajar dari banyak kajian-kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya, qiraatnya, mujawadnya, maqamatnya. Kita pelajari Al-Quran sehingga akhirnya kita jadi tahu Al-Quran itu ternyata sesuatu yang indah. Dulu ada sahabat Nabi yang kalau dia sakit, dia membaca Al-Quran, maka dia merasa lebih nyaman. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia merasa sembuh. Bahkan hari ini kita bisa melihat banyak video yang viral tentang anak kecil di Suriah atau di Palestina yang ketika dia terluka karena perang, kemudian lukanya sedang dijahit oleh dokter tanpa ada obat bius, maka dia menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa ada orang yang mampu sampai sebegitu indahnya merasakan nikmat Al-Quran? Karena mereka mengerti Al-Quran. Kita ingin merasakan Al-Quran sebagai obat seperti itu, sebagai rahmah, sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Caranya belajar mentadaburi Al-Quran dari surat-surat yang paling sering kita baca, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa ada sahabat setiap sholat membaca Al-Ikhlas? Mungkin mirip dengan kita, tetapi alasannya berbeda. Kita membaca Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu yang paling pendek dan ringan. Tetapi sahabat membaca Al-Ikhlas setiap rakaat sholatnya karena dia tahu arti dari surat Al-Ikhlas itu. Kenapa ada sahabat ketika membaca Al-Quran, lututnya gemetar, kemudian dia menangis sepanjang malam. Padahal dia termasuk orang yang paling ditakuti oleh musuh, Khalid bin Walid. Karena dia mengerti isi dari ayat yang dia baca. Kenapa ada orang ketika membaca Al-Quran tersungkur dan menangis? Karena mereka mengerti apa yang mereka baca. Wa idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka tersungkur, mereka sujud, mereka menangis sepanjang malam. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk karena Allah sayang kepada kita. Sehingga siapapun yang merasa Al-Quran sesuatu yang menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, maka yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menuntun hati kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik.